Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya memberkati, mencerahkan, dan mengarahkan saudara sekalian kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena pimpinan serta penyertaan Tuhan. Penyelenggaraanmu di dalam kehidupan kami tidak pernah undur sekalipun Tuhan. Sehingga kami boleh kuat, boleh ada sampai hari ini. Dan Engkau dapati kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sekaligus kami mengagumi, memuliakan Engkau. Karena melalui karya-Mu itulah Tuhan hidup kami benar-benar ada sampai hari ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan untuk segenap pertolongan-Mu. Bukan sekedar kuat kuasa kami boleh menjalani kehidupan di tengah bulan politik ini. Tetapi semua adalah karena karya-karya Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berbicara dengan jelas kepada kami. Kau boleh membuka pikiran kami, telinga kami, perasaan kami, emosi kami, bahkan hati kami untuk melihat teguran Tuhan, melihat sapaan Tuhan, untuk bisa merasakan kasih Tuhan yang Kau berikan melalui sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan, begitu juga hamba-Mu yang mendengarkan, siapapun mereka yang akses kapanpun, dimanapun, Tuhan akan berbicara, memberkati, berkarya, membentuk kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan sukacita, dikuatkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, saya berikan tema kepada Tuhan dan kepada Kaisar. Kepada Tuhan dan kepada Kaisar. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, kepada Tuhan dan kepada Kaisar. Tujuannya itu kepada gereja atau kepada negara. Kepada perkara-perkara iman atau perkara-perkara kekuasaan. Ini ranahnya kehidupan bergereja atau ranahnya kehidupan berpolitik. Saudara-saudara, dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi dua-duanya itu ada aturan.
Dua-duanya itu harus diperlakukan dengan bijaksana, dengan tepat dan proporsional. Jadi kalau kita berbicara dengan kepada Tuhan dan kepada kaisar, ini biasanya menjadi sebuah polemik, bahkan perdebatan, karena ada kepentingan-kepentingan atau intensi tertentu di kalangan orang-orang Kristen. Saudara, mari kita mulai dari pasal 22 ini. Tampaknya ini sudah mulai akhir dari Injil Matius. Tentunya di sini kita melihat sebuah persekongkolan yang jelas antara Yesus dan orang Farisi. Dan di pasal 22 ini, tentunya orang Farisi itu sudah merencanakan jauh-jauh hari secara matang bagaimana caranya untuk menjebak Yesus. Karena apa? Tindakan-tindakan Yesus ini sangat provokatif. Karena provokatif itu menjadi viral, menjadi populer dan terkenal, sehingga orang yang percaya kepada Yesus itu makin hari makin banyak. Nah, inilah yang mengancam kekuasaan yang sudah ada pada waktu itu, yaitu kekuasaan orang-orang Farisi, kekuasaan orang-orang Romawi, kekuasaan Sanhedrin, adat-adat tersebut. Mereka yang sudah mapan kekuasaannya tiba-tiba tergoncang. Mereka mulai goyah karena apa? Ada Yesus yang provokatif itu. Jadi dengan jelas mereka sangat rapi menyusun strategi, menyusun siasat bagaimana menjatuhkan Yesus tanpa kekerasan. Saudara-saudara, lalu mereka memiliki timing yang tepat yang dicatat di pasal 22 ini. Mereka mempunyai momen yang tepat bagaimana untuk menjebak Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, harus diketahui dia melakukan tindakan yang provokatif. Apa sih sebenarnya? Yesus itu adalah orang yang baik. Di sini mereka mengetahui ya. Mereka itu ngomong secara langsung kepada Tuhan Yesus. Di sini juga bisa dikatakan sebagai penegasan. Ya, sebagai penegasan, tetapi juga menunjukkan bahwa kata-kata ini keluar dari mulut orang yang munafik. Apa yang dikatakan itu, saudara-saudara, berlawanan dengan dirinya. Coba ayat 16 ya, dikatakan begini. Guru, kami tahu engkau orang yang jujur. Ya, dengan demikian orang Farisi dan golongan Herodian itu bukan orang yang jujur, saudara. Orang yang suka nipu. Itulah kekuasaan. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Jadi mereka itu juga sering menyelewengkan, membelokkan, membengkokkan Taurat Musa. Itulah orang Farisi. Lalu dikatakan, engkau tidak takut terhadap penilaian orang. Ini orang Farisi juga. Dia sangat tergantung dengan penilaian orang. Jadi kalau dia itu beribadah, kalau dia itu menghayati Taurat, kalau dia itu melakukan hukum Taurat dengan ketat, bukan berdasarkan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tidak untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi apa? Di sini katakan, dia ingin mendapatkan penilaian yang baik dari orang. Jadi center atau pusat arah ibadahnya itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang lain. Mereka takut dinilai buruk. Maka dia menilai Yesus ini berbeda. Tuhan itu tidak takut terhadap penilaian orang. Sebab engkau tidak memandang muka. Saudara-saudara, omongan orang Farisi ini sebenarnya untuk merobek topeng keagamaan mereka. Tampaknya mereka itu alim. Tampaknya mereka itu orang yang baik, saleh, orang yang terhormat, prestisius di dalam bidang keagamaan maupun sosial. Tetapi mereka dengan perkataannya merobek, menyingkapkan topeng keagamaan itu. Justru mereka di sini adalah orang-orang yang tidak baik. Mereka dikatakan engkau tidak memandang muka. Itu ditujukan kepada Yesus, betul. Tetapi yang ngomong itu orang Farisi. Orang Farisi yang memandang muka, saudara-saudara. Ya, banyak orang yang dalam kedudukan kekuasaan, di dalam kedudukan keagamaan, mereka
memiliki wibawa yang luar biasa, kesalehan yang luar biasa. Tetapi kita harus hati-hati. Jangan-jangan mereka itu bukan orang yang jujur, tetapi orang yang menipu. Mereka tidak mengajarkan jalan kepada Allah, tetapi mereka membelokkan jalan yang seharusnya kepada Allah. Dibelokkan menuju jalan yang penuh dengan tipu daya yang membinasakan. Mereka itu takut terhadap penilaian orang. Mereka itu ibadahnya justru mintanya dinilai orang lain. Orang-orang Farisi itu juga mereka adalah orang yang memandang muka. Yang terakhir ini jelas terlihat melalui dialog ini. Kenapa? Yesus tidak memandang muka. Betul, karena Yesus itu mau diajak makan kepada siapapun. Tetapi Tuhan Yesus di mata orang Farisi, mereka menilai Yesus ini ketika mereka mendapati Yesus di dalam sepanjang pelayanan, selalu bahkan sering begitu saudara-saudara, makan bersama-sama dengan orang berdosa. Jadi yang dimaksud dengan orang berdosa itu adalah orang-orang yang pelacur. Ya, perempuan-perempuan yang tidak baik. Lalu apa? Orang-orang yang kerja menjadi pegawai negerinya orang Romawi itu. Terlebih lagi adalah orang-orang pemungut pajak. Orang yang memungut pajak jelas dia itu orang berdosa. Masalahnya Yesus ini kan orang baik. Orang yang benar-benar jujur. Orang-orang yang benar. Hidupnya itu benar. Dan orang-orang melihat Yesus itu Mesias. Seorang nabi, Mesias. Menyembuhkan, melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kasih, pengajaran yang luar biasa. Yesus itu fix. Dia itu adalah orang yang benar. Dan dia itu adalah Tuhan. Mesias. Tapi masalahnya bagi mereka, kenapa Mesias itu yang kudus dan suci itu kok mau makan satu meja dengan orang berdosa? Dan itu sering lagi. Ini adalah sebuah tindakan yang menjadi batu sandungan di kalangan orang-orang Farisi dan juga menjadi tindakan yang provokatif di Israel pada waktu itu. Sehingga bisa mengancam sendi-sendi kekuasaan orang Farisi pada waktu itu. Maka mungkin dilandasi dengan rasa terancam karena kekuasaannya itu mulai goyang. Orang Farisi ini ingin menjebak Yesus. Ini juga suatu tindakan yang aneh ya. Bagaimana Tuhan kok dijebak? Yesus pun tahu. Katakan, namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membayar 1 dinar kepadanya. Membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus memiliki hikmat yang luar biasa. Mereka yang memiliki persekongkolan jahat, mereka mengadakan mufakat untuk melakukan kejahatan itu, tidak bisa tembus karena Yesus memiliki hikmat yang luar biasa. Jebakan maut yang mereka sediakan, jebakan maut yang sudah mereka pasang itu, saudara-saudara, buyar, hancur, karena ternyata mereka mendapatkan jawaban yang membuka mereka. Mereka benar-benar tidak menduga Yesus akan menjawab seperti itu. Mereka tidak bisa memprediksi atau menganalisis kira-kira Yesus nanti mau jawab apa. Mereka tidak membuat statement-statement, proposisi-proposisi, atau dugaan analisis, asumsi, begitu saudara-saudara, tidak bisa. Tetapi Yesus di sini membuat sebuah kejutan. Jawaban Yesus itu meluluh lantahkan fondasi argumentasi mereka. Kebijaksanaan Yesus itu membuyarkan apa yang sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari. Saudara-saudara, mereka mungkin dalam bahasa Jawanya itu melongo gitu ya. Tertegun melihat hikmat Tuhan Yesus di luar dugaan. Tak pernah terpikirkan. Itulah saudara-saudara. Di sini orang Farisi itu menggunakan sesuatu yang baik ya. Ingin menjatuhkan Yesus.
tanpa kekerasan. Sebab kalau melalui kekerasan, konsekuensinya itu luar biasa. Tetapi pada akhirnya nanti ketika masa penyaliban Yesus, orang-orang Farisi itu memakai tangan orang Romawi untuk melakukan kekerasan terhadap Yesus itu. Ingin menjatuhkan orang, memfitnah, menjebak, punya keinginan saja untuk menjatuhkan orang. Itu sudah berdosa, saudara-saudara. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bahwa di dalam dunia politik itu isinya adalah jatuh menjatuhkan. Saling memfitnah. Jadi saudara-saudara, banyak anak muda, bukannya saya itu anti, enggak. Tetapi ini fakta yang sering saya dapatkan. Mereka memasuki dunia politik dengan polos-polosan. Dunia politik itu sebuah dunia yang berada di dalam belantara. Kalau orang itu tidak punya kompas, maka orang itu akan jatuh sebelum memasuki lebih jauh belantara itu. Kehidupan politik itu penuh dengan intrik, penuh dengan sesuatu yang licin, lihai. Nah, itulah yang digeluti oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Termasuk kebiasaan orang Romawi itu diserap oleh orang-orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus. Hikmat Yesus itu membungkam mereka dan lebih dari sekedar membungkam, mengusir mereka dari hadapan Yesus itu. Ini membuktikan saudara-saudara mereka tidak punya pilihan. Tetapi mari kita fokuskan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus pada perikop yang sudah kita baca hari ini, yaitu ayat 21. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Saudara-saudara, orang Yahudi itu punya dua mata uang. Mereka membedakan dengan jelas mata uang yang diberikan kepada Kaisar, mata uang yang untuk membayar pajak, mata uang yang dicetak negara dengan mata uang yang harus diberikan kepada Bait Allah. Berbeda, tidak bisa dicampur-campur, tidak bisa ditukar. Yang seharusnya diberikan kepada Bait Allah diberikan kepada pemungut pajak, tidak bisa. Mungkin orang Bali lebih bisa memahami hal ini, di mana orang Bali memiliki pes bolong begitu ya, dengan rupiah. Yang uang yang ada lubang tengah, uang koin yang ada lubang di tengah itu dikhususkan untuk membayar atau sebagai sarana untuk ibadah di pura. Tidak bisa untuk bertransaksi, dijadikan seperti rupiah, tidak bisa. Ya. Begitu juga uang yang rupiah yang diberikan untuk ke pura tetap ada aturannya. Jadi mereka sudah jelas ya, uang yang lubang dengan uang rupiah. Mereka tahu menempatkan diri, memisahkan diri, penggunaannya tidak boleh dicampur, tetapi diatur dan mereka benar-benar tahu uang untuk sembahyang, untuk bawa ke pura, untuk bawa ke sanggah, untuk sesari, tahu mereka saudara-saudara. Nah inilah murid orang Bali mungkin lebih paham seperti itu, seperti orang-orang yang ada di Israel pada zaman dulu. Aturannya di sini jelas ya saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu menghendaki supaya kita menjadi orang Kristen itu bersikap secara tepat, proporsional. Maksudnya apa? Kita ada waktunya memang berkiprah untuk negara. Tetapi kita berkiprah juga untuk gereja. Sudah menjadi barang tentu saudara-saudara. Kita hidup di dunia yang kadang-kadang kita itu mendapatkan pertentangan seperti itu. Kita hidup di dunia saudara-saudara. Jangan pernah kita merasa kehidupan ini hidup di surga. Ada loh orang-orang Kristen itu yang merasa hidupnya sudah di surga, merasa kehidupannya itu sudah suci, jadi yang berbau-bau duniawi nggak mau. Ijazah itu duniawi, ijazah dibakar. BPJS itu duniawi, menghina Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang kaya raya. BPJS kan untuk orang miskin. Ini menghina, enggak pakai BPJS, ya. Vaksin itu adalah duniawi. Dalam perjanjian lama, dalam Alkitab tidak ada vaksin itu duniawi, tidak pakai vaksin.
Mereka hidup di dunia, tapi perasaannya mereka itu seperti di surga. Mereka padahal pakai nasi, saudara. Ya. Mereka seakan-akan tidak mau hal-hal yang duniawi. Coba lihat KTP mereka. Kalau mereka punya KTP, ya itu produk politik, saudara. Itu produk kekuasaan. Dan kekuasaan itu tempatnya kita di bumi ini. Saudara, walaupun Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita berdoa dalam doa Bapa kami. Ya. Biar kehendak Tuhan itu jadi di bumi seperti di surga, ya. Itu tidak menyuruh kita itu seperti hidup di surga. Segala sesuatu yang ada di dunia berbau duniawi langsung disingkirkan begitu saja. Tidak, kita dituntut untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu tahu aturan, tahu ukuran, tahu tempat, tahu proporsi, dan tahu komposisi. Khususnya dalam relasinya antara kepada Tuhan dan kepada kaisar. Saudara-saudara, ada waktunya kita mendasari seluruh kehidupan mereka. Kehidupan kita sekalian. Mendasari sebuah jiwa apa? Untuk Tuhan. Jadi kita bernegara berdasarkan pengabdian kepada Tuhan. Ada pertentangan-pertentangan yang sering terjadi dan harus kita sikapi dengan bijaksana. Yaitu antara Tuhan dan kaisar. Antara Tuhan dan kepala negara atau presiden. Antara negara dan presiden. Antara iman dan politik. Antara pelayanan dan kekuasaan. Itu selalu menjadi pertentangan dan di situ selalu ada namanya ketegangan di dalamnya. Dan kita mau tidak mau harus memasukinya dengan bijaksana. Nah, kita sebagai warga gereja, saudara-saudara, tanggal 14 nanti, Februari, kita akan juga mengamalkan tugas kita sebagai warga negara. Yaitu apa? Kita benar-benar melakukan dan aktif berpartisipasi dalam pemilu itu dengan baik. Ya, dengan benar-benar mengandalkan Tuhan, mendoakan supaya pemilu itu berjalan dengan baik. Kita tidak memisahkan kehidupan bernegara itu dari Tuhan. Tetapi tahu kita memilah dan menempatkan diri dengan bijaksana. Saudara, semuanya itu ada tempatnya, ada aturannya. Dan ada masanya sendiri-sendiri. Biarlah kita itu menjadi orang-orang yang tidak mencampur adukkan. Antara semuanya itu menjadi satu. Nah, ini repot saudara-saudara. Ya, ini menjadi repot ketika orang itu menjadikan gereja itu menjadi lahan politik. Itu namanya politisasi gereja. Tetapi juga kalau membuat ya politik itu menjadi sesuatu yang bercampur aduk dengan agama, itulah namanya menguduskan politik. Ya, itu sakralisasi politik, tidak boleh juga. Harus dipisahkan dengan bijaksana. Dan kita sebagai orang-orang Menonit dengan jelas memisahkan kehidupan bergereja dan bernegara, tidak menentang, tidak memusuhi, tetapi semuanya itu diatur dengan baik. Sebagaimana ajaran Yesus, marilah kita itu bijaksana menyikapi keadaan-keadaan hari ini. Di mana kita masuki pemilu yang di dalamnya ada kegaduhan-kegaduhan. Tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang membawa keteduhan. Isinya di dunia, di Indonesia hari-hari ini isinya cuma orang marah-marah. Marilah kita itu menjadi orang yang ramah-ramah, saudara-saudara. Baiklah kita di dalam dunia atau hari-hari ini yang penuh dengan kebencian, mereka benar-benar menebar kebencian, mari kita imbangi dengan menebar cinta kasih berdasarkan kasih Yesus itu. Kalau tidak tertukar antara kepada Tuhan dan kepada kaisar, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kalau tercampur, dicampur, tertukar, inilah jadi masalah. Tuhan tidak suka dengan percampuran itu. Tetapi Tuhan tahu supaya orang Kristen itu menjadi hidupnya lebih bijaksana dalam menyikapi hari-hari menjelang pemilihan umum ini. Saudara-saudara, sekali lagi saya bacakan sebagai penutup firman Tuhan ini
di ayat 21. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Amin.